nggak ada. Lah kok enak? Katanya dia juga punya aset di DK. Terus lah kalau punya aset kenapa nggak dituntut? Nah, saya ikhlaskan Mbak. Jenengan ikhlas. Lah aku lah nggak ikhlas Pak. Saya punya hutang BRI. Saya punya suami yang sakit tahu. Nggak enak dia ikhlas punya mobil 2, rumahnya bagus. Bareng saya, rumah saya disita Pak. Iya. Ya saya nggak terima Pak kalau gitu. Semua cuci tangan Pak. Siapa? Pak Dedi yang punya andil yang punya DK itu pun juga katanya gitu. Saya sudah konfirmasi itu Pak Yogi itu urusannya. Saya sudah nggak ada urusan. Nah terus siapa kita yang dipercaya Pak? Jadi saling lempar. Iya, lah kan bingung ini mitra. Iya. Nah, kita mau kemana? Mengadu ke siapa kan nggak tahu. Ini sudah. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, Bapak Ibu ini adalah merupakan mitra dari DK Reptil ya? Ya. Betul. Bisa diperkenalkan ini Bapak-bapak Ibu. Mungkin dari samping sampean nih, Bapak paling asma sinten? Setiawan. Pak Setiawan. Nah, Pak Setiawan yang kemarin sudah podcast ini. Oh iya, masih belum terima ini, masih belum puas undang-undang. Terus berjuang Pak ya? Terus Ya, berjuang sampai kapanpun ya. hak saya harus dikembalikan. Amin, mudah-mudahan bisa didengar oleh otoritas. Kalau Bapak Dari mana? Lukman Hakim Ngampel. Lukman Hakim, Bapak mitra juga nggih, Pak? Iya, Mitra nggih, Mbak? Iya. Nggih. Berapa kandang, Bapak? semuanya 32. 32, Bapak. Tapi Oh. nama ini cuma 8, saya yang lebihnya. Oh, ini suami istri? Iya. Oh, suami istri. Iya, Nggih, ikut nggih. semua. Saya selalu menunggu-nunggu bila cairnya. Iya, iya, nggih. Ya uang banyak, saya selalu menunggu. Ini jual sawah loh Pak. Ini kakak saya yang pertama ini. Oh, saudara nggih, Bu? Iya. Ya adik. Kalau Ibu yang kemarin niku nggih, Iya. podcast Iya. Bu sinten? Saya lupa. Burida Bu Rida. Nur Bu Farida. Rida. Berapa kandang kemarin, Bu? 72, 73. 73. Iya. Berarti kalau 73 itu kalau diuangkan 109.500. 109.500. Iya. Kalau Ibu 80 kandang. 80 kandang. Iya. Nah, Ibu siapa? Bu Estia. Bu Istia, Iya. baru kesini ya Bu ya. Iya. Tapi wajahnya nggak awam, ya. Udah familiar ini ibunya. Kalau Kalau ibunya saya 34 kandang. 34 kandang. Jadi Nilai Blitar ini. nominalipun uang Ya, 50. 50 juta sekian. Lebih ya. Mbaknya Saya 35K. Uangnya 52,5. 52,5 juta. Iya. Ya. Mas, jenengan? Saya putra ini. Oh, putra sama Nama- ya. Namanya Andi kan Namanya 30. 30 Pak. Tapi juga jadi mitra. Iya. Iya. Kalau di total ya ini tadi. 110 sama saya. Oke. Jadi juga mitra ya. Iya, Iya. Mitra ya. Cuma mitra. Kalau ibunya yang Ini baju merah, Siti Maisarah. Bu Siti Maisarah ya. 16 kandang. Sudah bangun. Iya, susu. sangat menunggu-nunggu Menunggu-nunggu. cairnya, sebab itu saja yang ditunggu. Mudah-mudahan cepat cair. Amin. Jadi semuanya ini menyuarakan yang sama. Yang Iya, penting iya. hanya kembali begitu ya. Ya, ya, Betul. sangat Ya. menunggu-nunggu cairnya. Yes, jadi beliau-beliau ini adalah merupakan para mitra dari DK Reptil. Kita ingat sekian tahun yang lalu ada di Kediri ini yang namanya DK Reptil, yang mana mengalami tanda petik ini kolaps begitu ya. Apakah kolaps beneran atau tidak? Mari nanti kita akan uji bersama-sama. Beliau-beliau ini menurut versinya adalah merupakan mitra yang sudah bergabung menginvestasikan dananya yang tidak sedikit. Ada yang 50 juta, ada yang 100 juta, ada yang bahkan ratusan juta, bahkan menyentuh miliar. Iya. Betul. Ya. Betul. Dan ibu dan bapak ini kalau dihitung sih hanya jumlahnya satuan, hanya 10-20 orang. Tapi 10-20 orang ini adalah mewakili ribuan. Ya, Iya. Iya. mewakili ribuan ya. Iya. Kalaupun toh bukan mewakili, tapi maknanya adalah masih ada ribuan orang yang berstatus sama dengan ibu-ibu ini. Iya. Betul. Begitu ya. Betul. Iya. Sebagai mitra dari DK Reptil yang menginvestasikan dananya. Dan Iya. iya. Betul. Kalau boleh tahu, kalau dihitung kasat mata begitu berapa miliar Total. uang yang dibawa atau uang yang masuk di DK Reptil itu? Kurang lebih 150 miliar.
kurang 170 kisarannya miliar. Iya, iya. Wow. Walaupun kurang ya sedikit, kalau lebih kurang lebih lah. Dan itu adalah dananya masyarakat, warga Kediri dan sekitarnya ya betul. yang dipergunakan atau yang dikelola oleh Dekaretil. Ya, Iya. ratusan miliar melibatkan ribuan orang. Iya. Nah, saya mau tanya ini, sekarang bagaimana nasibnya? Bagaimana dengan hak-haknya? Ya, masih terkatung-katung ini, Mak. Katung-katung Masih terkatung-katung. Iya, walaupun bagaimana saya tetap diperjuangkan. perjuangkan Ya, untuk harus berjuang. mencairkan. Tapi kalau boleh tahu cerita, mungkin perwakilan Pak Setiawan lagi nih, cerita ini Pak Setiawan ini. Konsepnya bagaimana? Biar nanti masyarakat juga lebih memahami tentang kasusnya. Itu ceritanya bagaimana kok bisa masuk dan bergabung menjadi mitra, itu gimana ceritanya? Ya awalnya kita kan ada promosi ya, iklan di TV. Kalau kita menanam, istilahnya beli satu kandang itu dengan harga 1.500.000 dengan asumsi bahwa kita nanti 4 bulan akan panen. Pinten Bu? 2 juta. Kalau satu kandang 470. 470. Oke, 470. Itu berlangsung ya dari sekian bulan, akhirnya tibalah saatnya terjadi kolap ya, bangkrut atau bagaimana kita Itu tidak bangkrut tahu. atau dibangkrutkan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Pertanyaannya begitu Pertanyaan. ya. Pertanyaannya begitu. Itu bergerak di bidang apa sih Pak Setiawan? Katanya ekspor, Tokek sama kepiting. Betul. Kepitingnya itu kalau saya itu daftarnya agak gimana ya, pokoknya saya begitu mau panen, nah itu sudah nggak ada beritanya buat atau bagaimana, dia menyatakan bahwa sudah tidak sanggup untuk membayar. Nah ini yang jadi pertanyaan saya, itu uang sekian itu kemana kan? Larinya kemana ya? Padahal kalau mengikut perjanjian yang kita baca, kalau kita buyback istilahnya kita kembalikan, akan dikembalikan uang kita juga. Tapi kenyataannya ketika kita diminta untuk kumpul untuk di buyback, sampai hari ini belum ada. Ini sudah 3 tahun berjalan ya. 3 tahun berjalan dan lagi-lagi tidak membuahkan hasil. Iya. Ada sih hasilnya, dikasih 1%. 1%. 1%. Setelah itu enggak ada. 1% itu menyeluruh rata, artinya 1% itu semuanya dinikmati atau diterimakan kepada Ada yang tidak, ribuan Pak. Ada yang tidak. mitra, Ada yang tidak. Termasuk atau hanya saya sebagian, Sebagian. separuh, atau hanya 30% dari populasi para mitra? Sebagian Pak. Sebagian, Pak, tidak seluruhnya. Tidak seluruhnya. Iya. Dan sampai sekarang tidak jelas cara Cairannya penyelesaiannya. lagi belum Iya. ada lagi. Belum Sebenarnya ada. sih ada. Ketika sudah sampai, ada yang melaporkan sekelompok mitra ke PKPU. Ya. Kita tunggu waktu, katanya tanggal 17 besok Juni itu akan dicairkan 25%. Nah ini yang menjadi pertanyaannya. Perjanjiannya sudah mengikat, omong mesti diurusi pengadilan negara iki tenanan opo ora ditunaikan, Dicairkan atau tidak? ya itu dicairkan atau tidak, itu yang menjadi Nah. pertanyaan. Ketika kita tanya salah satu pengurus yang mengurusi mitra seperti saya Perwakilan ini, mitra. bahwa dia sudah tidak bisa sudah menghubungi pihak yang dikuasakan oleh DK, tapi kenyataannya tidak ada jawaban yang memuaskan. Yang katanya beliaunya jawabannya petang dedet atau bagaimana lah. Inilah yang menjadi beban pemikiran kita, bahwa kita itu uang yang kita masukkan ke DK itu mayoritas uang pinjam atau ada yang jual tanah. Kalau saya pinjam BRI, saya pinjam BRI 75 juta. Tidak main-main ini, mempertaruhkan rumahnya, masa depannya ini ya. Iya, Dimasukkan ke bank dengan harapan bahwa dari pinjaman bank bisa mendapatkan hasil yang lebih Iya. ketika Iya. dimasukkan di Dekaretil Iya. begitu. Iya begitu. Jadi iklan yang digambarkan di Indowo TV atau itu memang real ya ada, tapi kenyataannya itu sudah melenceng jauh. Tidak ada. Ketika dia mengatakan sudah tidak mampu,
kita harus mengadu kemana, ke sono ke sini ya cuma hasilnya juga nggak ada. Ya ini menurut saya pribadi loh, ini saya tidak menyangkut mitra yang lain. Kalau saya ketemu Pak Angson ini sudah terima kasih. Ya, kayaknya kita ada feeling untuk paling tidak bisa menampung unek-unek kita. Bagaimana nanti ke depannya. Masalahnya di sana ada pengacara dan kita tidak tahu sama sekali masalah hukum. Kita diginikan, kita ngerudung saja dengan kenyataan kita sangat menderita sekali dengan perbuatan DK ini. Tolonglah Pak Hasan nanti ini dijembatani bagaimana supaya ini bisa terselesaikan. Ya. Saya coba nanti membangun komunikasi dengan pihak manajemen ya, atau melalui keterwakilan penjenengan semuanya. Kan ada serikat ya? Iya. Serikat apa namanya? Serikat Mitra DK Indonesia. Ya, SMDI ya. Iya. Nah, coba nanti kita bangun komunikasi sejauh mana progres yang akan disiapkan di dalam pencairan pada bulan Mei. Ya, Ya, tanggal Juni. Juni. Ya, saya harap bulan Juni. pada bulan Juni Tanggal 17. tanggal 17. Iya. Itu yang dijanjikan untuk dicairkan. Iya. Sesuai dengan putusan Pengadilan. pengadilan yang ada. Pengadilan. Gitu ya. Ya. Itu saya sangat menunggu, hari-hari sangat menunggu. Oke. Saya tadi mendengar dari apa yang jenengan sampaikan Pak Setiawan. Iya. Ini kan sudah bertahun-tahun ya, 3 tahun loh. 3 Iya, tahun. 3 tahun, Pak. Sebelum ini dibawa ke proses pengadilan, ada nggak sebuah komitmen, solusi atau mungkin hal-hal yang sama dengan itu untuk diselesaikan dari DK, yang diselesaikan oleh DK, ada nggak? Belum Selama ada, ini. Pak. Belum ada. Belum ada. Adanya ya cuma itu Pak. Kita yang saya kebagian 1% ya. Itu saja. Selanjutnya sudah tidak ada. Kita tidak tahu harus kemana, itu tidak. Ini kan yang jadi Sama menarik. sekali tidak tahu Iya. harus kemana. Kelanjutannya itu. Nah, Ribuan mitra, yang ribuan masyarakat ini, kalau ini masyarakat ya, ribuan orang yang dimana uang ratusan miliar yang tidak tahu ini dipergunakan untuk apa. Bapak Ibu yakin kalau ini usahanya, kalau kemarin itu aset ya, Aset. usahanya di bidang properti begitu, Ibu yakin atau mungkin ada usaha yang lain? Ya katanya sih diasetkan di Pulau Batam itu, Pak, tapi nggak tahu sebenarnya gimana, belum tahu. Makanya ini kan saya mencoba untuk menggali ya. Kalau tadi disampaikan ini kan bisnis tokek ya. Iya. Ya. Kayak sama kepiting. Tokek dengan kepiting. Iya. Berarti ini adalah merupakan bisnis pokoknya. Iya. Gitu ya. Bisnis pokoknya di bidang Tukar sama titik. ya pemeliharaan tokek. Ya. Iya. Pemeliharaan tokek ini untuk peruntukannya untuk apa? Kalau Katanya katanya diekspor sih buat atau obat katanya. pengobatan? Pengobatan. Kirim ke luar negeri. Kirim ke luar negeri. Ekspor. Oke, ada kata-kata kirim ke luar negeri. Jadi setiap mau prospek itu namanya member atau itu nama mitra, calon mitra, selalu itu yang Ya. Iya. disampaikan. Iya. Bahwa Bahwa ini akan Indonesia- Tapi ekspor. kalau mitra minta bukti ekspornya enggak pernah Oke, dari penjenengan semuanya pernah nggak diperlihatkan dokumen-dokumen ekspor impornya? Tidak. sampai saat ini tidak ada. Oke. Saya belum pernah tahu itu dokumen-dokumen seperti itu. Kan mestinya harus jelas, terang. Kalau memang ini adalah ekspor impor, maka dokumen-dokumennya ada legalitasnya, ada bukti-bukti lalu lintas daripada ininya ekspor impornya, kan begitu. Iya. Setidak-tidaknya itu yang menjadikan acuan setidaknya. Selama ini tidak ada. Tidak ada Nggak sama ada. sekali, Pak. Nah, ini yang menarik menurut saya ya. Konkretnya, apakah iya ini koperasi bergerak di bidang pemeliharaan tokek semata atau mungkin ada faktor lain? Ini nggak main-main loh, uang ratusan miliar loh. Iya, Pak. Iya. Hah? Ratusan miliar. Kalau sekarang koperasinya Sudah Nggak ada, nggak ada. Tutup, Nggak ada. itu Kantornya tutup. tempatnya kontrak itu. Sekarang jadi Alfamidi itu. Jadi apa nih? sudah jadi Alfamidi. Ah, Iya. Yang dulu posisinya tempat itu di Desa Diluwe, tepatnya di sebelah selatan dari lampu merah pertigaan Ngadiluwe. Kira-kira ke selatan
200 atau 300 meter sebelah kanan yang sekarang sudah hilang, nggak ada kesannya, jadi Alfamidi. Ya, jadi gini. Oke, sekarang kondisinya kolaps, tutup, kantor sudah berubah fungsi menjadi swalayan. Iya. Ya. Tapi terkait dengan keberadaan kantornya, sekarang sudah tidak tahu, Sudah nggak tahu. sudah tidak tahu keberadaannya. Tidak tahu. Terus kalau penjenengan semuanya mau mengadu, minta pertanggungjawaban dari pihak koperasi melalui siapa dong ini? Pihak mana? Kalau pihak ketiga juga nggak ada. Katanya sih begini, katanya. Ini ya kita tidak tahu, Pak. Cuma kita itu terus mendengar katanya bahwa semua urusan itu yang terkait di DK itu sudah dikuasakan ke pengacaranya, lawyernya. Layaknya dekat. Nah, yang sampai hari ini ya kita tidak tahu. Sulit ditemui juga sih. Sulit juga ditemui. Adakah komunikasi secara intens begitu dengan pengacaranya? Tidak sama sekali, nggak bisa. Nah, ini sudah nggak benar ini. Mestinya kan harus ada komunikasi yang terbangun dan dimintai pertanggungjawaban, harus bisa membuktikan, harus bisa menjelaskan. Kalau terkait dengan perencanaan agenda penyelesaian pencairan pada bulan dan tanggal yang sudah ditentukan, terus bagaimana itu mau dicairkan kalau kalian saja menghubungi nggak bisa? Ya itu yang jadi kegagalan. Ini yang jadi Yang jadi penjagalan ya, masalah, Mbak. Ya, terus harus Yang kemana yang mencari hari itu. apa itu itu aja. permasalahan? Ya, kalau begini cara mainnya ya saya kira memang tidak ada salahnya dengan berteriak-teriak dengan cara jenengan mencari keadilan ya. Iya. Iya. 1 sen pun harus bisa dipertanggungjawabkan karena itu adalah hak penjenengan Iya, semua. betul, Pak. Apalagi ini ratusan juta. Saya kira ini penting. Ibu jual apa ini? Rumah? Atau gadai rumah atau jual rumah? Bu Istia? Pinjam BRI. Pinjam BRI. Ya, yang 50 kandang. Masya Allah, ini sudah nggak benar, ini sudah nggak benar ini. Saya kira ini pihak kepolisian juga harus mengusut tuntas ini, nggak bisa ya dibiarkan begitu saja. Ini ratusan miliar, terus kemudian melibatkan ribuan orang. Ibu jual apa? Saya ya utang. Utang? Utang. Nggak apa-apa, jujur aja. Jual atau memang ada uang? Ya, sampai inginnya tiap 4 bulan sekali dapat untung, maka sehari-hari ya segera itu ya utang pinjam sama orang. Waktunya 4 bulan belum ada apa-apa, nggak jadi panen, akhirnya gini nggak bisa balik. Saya ditagih sana kemari, meninggal suami saya juga meninggal. Suami meninggal? Iya. Mikir ini? Ya Mikir enggak mikir ya. Kalau Sekarang- saya pikir sampai sakit-sakitan ini kaki saya bengkak terus. Guys, ini obrolan kita yang ringan ya. Iya, iya. Kalau soal nanti bagaimana hukumnya seperti apa tentu saya akan mendalami ya. Tetapi ini momentum untuk kita bertemu ya. Ya. Kebetulan datang ke kantor saya mengadukan daripada apa yang dialami ibu-ibu ini. Ya tentu saya harus menampung dan akan mempelajari lebih lanjut kan begitu. Iya, Ya. iya. Tapi kalau bicara soal masalah di karakter ini bukan hal yang asing bagi saya. Iya. Ya, saya mengamati dan saya monitor perjalanannya. Iya. Ya, ini memang sesuatu hal yang luar biasa ya. Ratusan miliar melibatkan ribuan orang dan pada akhirnya penjenengan semuanya yang merasa dirugikan ya. Sangat dirugikan. Sangat dirugikan. Terus terkait dengan janji-janji untuk penyelesaian itu diambilkan dari mana? Ada nggak bisa komunikasi? Nggak tahu, Pak. Nggak ada. Diambilkan dari mana? Dicairkan dari mana? Tidak tahu. Tidak. Tidak. Kami tidak tahu. Nunggu 6 bulan. Ah. Nunggu 6 bulan ya waktu juga lama. Ya katanya aset yang di Batam dijual gitu, tapi kan kita juga nggak tahu berapa sertifikatnya, berapa jumlah yang benar nggak tahu, Pak. Enggak. Yang menarik ini gimana? Ceritanya kok dia punya aset yang di Batam sedangkan aktivitasnya ada di sini. Kan ya kan berhubung Ini kan katanya koperasi sudah ya, konsepnya kan koperasi kan? Iya. Oke. Yang namanya koperasi kalau mengacu kepada undang-undang perkoperasian azasnya kan gotong royong kekeluargaan. Iya, iya. Nah, terkait dengan penentuan pihak kedua, pihak ketiga, terus yang ada kaitan dengan usaha yang lain selain daripada pemeliharaan tokek tadi sama kepiting, ini kan ada properti yang ada di Batam. Iya. Itu pernah nggak mendapatkan pengesahan atau mendapatkan
keputusan berdasarkan rapat tahunan. Enggak Rapat tahu, anggota. enggak tahu sama Nggak ada. sekali. Ya, koperasi kan konsepnya kan? Iya. Iya. Penjenengan semuanya tahu nggak tentang yang di Batam itu, tentang properti yang di Batam? Tidak, Nggak tidak tahu. Nggak tahu. tahu. Pernah diajak ke sana? Enggak, Enggak enggak. pernah. Enggak Tidak pernah. pernah dikasih tahu. Kan aneh juga. Kalau bicara soal properti, kenapa jauh-jauh di Batam? Kan di sini kan masih banyak kalau memang harus pengembangan. Bagaimana? Ya itu tahunya kan kemarin waktu ke itu loh Pak, pengurusnya Deka dulu kan ada Pak Dani, Pak Anom, terus sama itu siapa? Pak Dedi. Pak Dedi. Kita kawan kan bingung mau kemana, kan kantor sudah nggak ada ya. Akhirnya kita akan ke rumah, habis musyawarah itu ke rumahnya Pak Anom itu. Terus nyampe sana kan kita bilang gini-gini, katanya, loh saya sudah nggak ada sangkut pautnya, saya kan cuma bagian iklan dulu. Loh saya kan sebagai seorang kita kan taunya dia kan pengurusnya ya, tapi dia katanya gitu. Loh. Lah dulu waktu terima uang senyum-senyum semua mau di depan Pak. Sekarang uangnya nggak ada, semua sudah nggak mau, kita Sembunyi. nggak ada. Lah kok enak? Katanya dia juga punya aset di DK. Terus lah kalau punya aset kenapa nggak dituntut lah? Saya ikhlaskan Mbak, jenengan ikhlas. Lah aku lah nggak ikhlas Pak. Saya punya hutang BRI, saya punya suami yang sakit tahu. Nggak enak dia ikhlas, punya mobil 2, rumahnya bagus. Bareng saya, rumah saya disita Pak. Iya. Ya saya nggak terima Pak kalau gitu. Semua cuci tangan Pak. Siapa? Pak Dedi yang punya andil yang punya DK itu pun juga katanya gitu. Saya sudah konfirmasi itu Pak Yogi itu urusannya. Saya sudah nggak ada urusan. Nah terus siapa kita yang dipercaya Pak? Jadi saling lempar. Iya, lo kan Nah, bingung ini lempar mitra. tanggung jawab, ya. Iya. Nah, kita mau kemana, mengadu ke siapa kan nggak tahu. Ini sudah nggak benar ini harus diungkap nih. Kayak uang gak sedikit, uang banyak. Iya. Ya kalau uangnya sendiri nggak apa-apa, seandainya punya aslinya sendiri ya. Saya hutang ya Pak Bang, tiap tahun lungani. Kalau nggak saya disita rumahnya. Konteksnya dulu itu Anda itu investasi atau ini utang piutang? Jenengan bisa nggak untuk menjelaskan soal masalah ini? Kemitraan ngerti. ya. Hah? Kemitraan. Kemitraan. Iya. Ya. Jadi bentuknya itu kan kemitraan ya. Iya. Jenengan beli tokek begitu. Iya. Iya. Atau seperti apa? Beli tokek. Beli tokek satu Beli kandang tokek isinya satu. 1. Konteksnya beli. Iya. Oh. Ya, Tapi ya. kalau sudah nggak apa tuh nggak gabung sama mitra, itu uang dikembalikan. Ya. Full buyback gitu. Buyback. Iya. Pertanyaannya sekarang itu bisa buyback ya? Enggak bisa. Jangan-jangan itu hanya soal modus saja. Kan bisa saja kan kalau kita bicara modus dengan cara main seperti ini. Sekarang kan lagi banyak hal-hal yang seperti itu, lagi menjamur lah hal-hal yang seperti itu. Ya mungkin Ya. saja gitu Pak. Cuma kita Konsep-konsep nggak tahu. umroh murah, gratis, mungkin ada sebagian member yang bisa gabung dengan membawa orang sekian-sekian. Ujung-ujungnya ini adalah skema Ponzi. Iya. Ya, itu yang kita khawatirkan. Terus juga ada yang dengan sistem trading, ya kan, yang lagi rame dan pelakunya juga tertangkap, ya, mengambil dana dari masyarakat, ribuan masyarakat yang masuk dengan melibatkan miliaran bahkan ratusan miliar. Ujung-ujungnya juga masyarakat itu sendiri yang dirugikan. Iya. Betul. Dan ini saya kira tidak bisa hanya melihat secara perspektif sempit bahwa ini utang piutang. Kalau saya memaknanya begitu. Iya. Oke, saya tidak akan melihat data ya. Dalam pengertian tidak melihat data, ini saya melihat dari konteks gambaran ini sebagai edukasi. Kalau betul ini adalah utang piutang, maka saya kira memang harus jelas perjanjiannya kan begitu. Iya. Utang piutangnya, haknya jenengan sebagai apa? Ya, karena konsepnya ini menurut saya terputus. Kalau di awal aturan mainnya bukan utang piutang, aturan mainnya adalah investasi, ya, aturan mainnya adalah seolah-olah penjenengan semuanya ini, seolah-olah sekali lagi penjenengan ini semuanya itu beli, ya, dengan aturan main setiap sekian bulan mendapatkan keuntungan, begitu ya, Hasil. hasil begitu, belinya adalah beli tokek, tapi jenengan juga tidak tahu apa yang mau dilakukan dengan tokeknya ini. Iya. Ya, katanya sih obat itu Pak, tapi benar enggaknya saya nggak tahu. Ya, makanya kita bicara konkretnya. Jenengan beli tokek, Iya. terus tokeknya ini jenengan kan yakin nggak punya kemampuan atau punya pengetahuan atau punya skill untuk yang namanya pemeliharaan tokek ini kan Anda nggak punya Nggak itu. tahu ya. Nggak tahu. Goreng. Iya, malah boleh digoreng.
Saya yakin ini bukan soal masalah jenengan tertarik dengan produk dan kemudian Anda menikmati produk, bukan itu. Bukan. Cuma hasilnya Ini hanya gitu, soal Pak. kamuflasenya saja. Iya. Produk ini hanya kamuflase. Yang paling prioritas adalah Anda bisa mendapatkan daripada janji, daripada nilai keuntungan itu. Iya. Iya. Dapat sekian persennya. Iya. Iya. 1.500-nya dapat berapa? 470. 470. 470 per 4 bulan. 4 bulan. Kandang. Per kandang. Kandang. Bayangkan kalau Awalnya malah 500, Pak. Iya. awalnya 500. Iya. Terus Kena pajak. setelah lama-lama katanya dapat apa ditarik pajaknya, pajak, akhirnya soal kita pajak, ya. patungan 15 katanya. Berarti ini sebenarnya ya. Intinya kan adalah soal masalah Anda bagaimana mendapatkan keuntungan besar, dijanjikan keuntungan besar. Iya. Apa bedanya dengan trading? Hampir Jangan Anda masuk ya, Iya. jadi member, Iya. investasi ke kami. Kami akan sediakan namanya robet dan segala macamnya. Anda akan mendapatkan keuntungan sekian-sekian, Anda bisa profit sekian. Kurang lebihnya kan hampir sama-sama saja. Iya. Iya. Cara modusnya, menurut saya ya. Iya. Saya tertarik soal masalah produknya tadi, produknya teka itu. Anda tidak tahu kalau bicara yang namanya ekspor impornya? tidak tahu. Nggak tahu sama sekali, Pak. Tidak tahu. Ada dokumen ekspornya. Tidak ada. Nggak Itu tahu. yang mengekspor itu koperasi langsung atau dari pihak kedua, ketiga? Nggak tahu. Belum tahu juga. Iya, berarti ini kan hanya modus-modus saja. Intinya bukan soal masalah transaksinya. Intinya adalah Anda tanam uang, bagaimana Anda mendapatkan keuntungan yang Iya. dijanjikan. Iya. Simpelnya kan begitu. Iya, betul. Nah, sekarang dibawa ke ranah perdata. Ini adalah utang piutang. Terus kemudian ada putusan pengadilan terkait masalah penundaan utang, begitu? Iya. Atau bagaimana? Iya. Iya. Memang ada itu penundaan utang itu ada. Oke lah, kalau itu bicara dalam konteks perdatanya. Hmm. Tapi tentu ada kajian-kajian lain. Jangan-jangan ini ada unsur pidananya. Jangan-jangan, kan begitu. Iya. Saya kira kan semuanya punya hak yang sama untuk kemudian memperjuangkan daripada haknya. Siapa yang bisa jamin kalau uang penjenengan semuanya ini tidak dicuci? Siapa yang bisa jamin? Ini ratusan miliar ini kemana? Wah, ini kan luar biasa menurut saya. Iya. Ini yang jadi persoalannya Pak Akson. Jadi Gimana? Ada pendapat lain, Bapak? Monggo. ya kita itu uang sekian itu yang jadi pertanyaannya kemana gitu loh. Kemana itu? Kan tiba-tiba blank, nggak ada gitu. Kan dia nggak mungkin tahu uang sekian. Dari sekian pengurus itu kok kelihatannya sudah melempar sana, melempar sini ya. Kita Iya. bagaimana lah? Kita itu terus rakyat yang kecil yang tidak tahu apa-apa, taunya keuntungan. Walaupun dengan berbagai cara kita bisa bergabung. Nah ini kita tidak tahu lagi kemana harus mengadu, kemana harus apa. Ya, itu loh. Makanya tidak salah jenengan harus memperjuangkan haknya dengan cara jenengan. Ya, setuju kan? Iya. Iya. Anda harus menyuarakan. Ini bicara soal masalah keadilan. Sekali lagi saya katakan, jangankan kita bicara miliaran, ratusan juta, puluhan juta, 1 sen pun kalau itu adalah hak jenengan, uang jenengan harus diperjuangkan dong. Iya. Kami tidak ikhlas, saya tidak ikhlas. Ibu di rumah apa aktivitasnya? Dagang, Kerja kecil-kecilan, pun, Pak. Dulu ibu rumah tangga, kerja dan jadi PRT. ibu rumah tangga. Ini masya Allah. Jadi apa? Jadi pembantu, mohon maaf, pembantu ya. Ya ini uang 50 juta. Ibu masuk dengan uang 50 juta ya? Enggak, 24. 24 juta. Iya. Iya, 24 juta. Ibu harus kerja berapa tahun mendapatkan uang 24 juta? Sebagai ibu rumah tangga, 2 sebagai tahun, Pak. pembantu rumah tangga. Hanya 2 tahun. 2 tahun. Itu pun kalau bisa 2 tahun kalau tidak dimakan. Kalau bisa kumpul loh, Pak. Iya, Kalau Itu boleh ada becek-becek ya. campur Iya, utang. Campur utang. kehidupan yang lain sebenarnya. Iya. Jadi saya kira tidak bisa dibiarkan. Maka coba nanti kita bicara dalam konteks hukum ya. Coba nanti kita akan kualifikasikan kalau memang ada unsur tindak pidana yang bisa dimunculkan, ya memang ini bisa ditindaklanjuti mesti. Iya. Jika ada tindak pidananya, kenapa tidak untuk tidak bisa ditindaklanjuti? Mestinya bisa juga. Ada bujuk rayu mengatakan dengan menjanjikan satu keuntungan besar,
dengan modus bahwa ini ada aktivitas ekspor impor untuk meyakinkan penjenengan semua, saya kira ini perlu didalami. Benar tidak ekspor impor? Sebenarnya kita itu wah, iki mesti salah. Awake dhewe iki dihapusi. Kan ngoten ya. Pendapatnya dalam hati semua mitra mungkin sama dengan saya. Wah, iki berarti sing koyo ngene iki dihapusi ya. Nah, tapi awake dhewe piye arep lapor kemana? Terus mengadu kemana, itulah yang menjadi problem kita itu. Akhirnya kita terkatung-katung seperti ini ya. Dengan padahal kita tiap bulan harus bayar tanggungan kita di BRI Ya itu akibat jaminan utang di BRI pihak sana tidak mau tahu. Yang penting kamu tanggal sekian jatuh tempo bayar, harus bayar. Betul. Kalau tidak bayar ya diparani, kunjungi dicari orangnya ya. itu. Oke, siap nanti kita bergerak. Siap. Siap, Oke, siap, siap. ya. Kami tetap akan menuntut Ya. hak kita. Harus dikawal ya. Iya. Ya, ya. Jangan sampai nanti penjenengan hanya jadi sapi perah. Ya, betul. Ya, jenengan jadi korban, mohon maaf ini kalau saya katakan bahwa jenengan seperti orang dungu yang hanya disetir ke sana kemari, tapi pada akhirnya Anda dijerumuskan tidak jelas arahnya kemana. Iya. Terkait dengan tanggal 17 Juni, jenengan sudah mau mendapatkan gambaran-gambaran atau informasi-informasi? Tidak ada. Belum ada sama sekali, Pak. Belum ada ya. Ini Uangnya April, apa, ini dari Maret, mana? April, Mei, Juni, kurang 3 bulan. Iya. 3 bulan logikanya berarti begini, pihak DK harus menyiapkan ratusan juta, Iya. bahkan miliar. Miliar itu. Miliar ya, Iya. oke. Ratusan miliar untuk menyelesaikan kewajibannya terhadap para mitra. Nah, sekarang pertanyaannya sumber dananya dari mana? Nah, ini kita Kalian kan harus tahu dong. Yang ini yang mau dicari, Pak. Sebenarnya ada enggak itu uangnya? Ya. Itu yang terjadi seperti ini. Ya, saya kira memang ini perlu didalami ya. Iya. Kita kawal. Jangan-jangan ya, ini tidak sekedar soal masalah urusan utang piutang. Jangan-jangan ini ada faktor lain yang saya tadi sampaikan ya. Ini hanya modus operandi saja ya, modus operandi untuk meyakinkan penjenengan semua agar jenengan ya itu tadi menanamkan uangnya Iya. ya, menjadi member, menjadi mitra, gabung, yang pada akhirnya ya sebagaimana yang Anda alami saat ini. Kita akan berjuang, saya kawal, saya coba nanti akan berkoordinasikan. Jika di dalam proses mendalami kasus ini ada unsur pidananya, ya tentu kita akan membawa ke ranah hukum. Setuju? Setuju. Kita buat laporan polisi, mudah-mudahan Bapak Kapolda, Bapak Kapolres mendengarkan, memperhatikan daripada nasib penjenengan semua. Ini penting saya kira, ini tidak bisa dibiarkan. Iya, Pak. Ya. Ya, mudah-mudahan lah Anda mendapatkan keadilan semuanya. Amin. Jadi, ya sebagaimana yang tadi tergambar ya, saya juga ikut prihatin kalau melihat seperti ini. Saya ikut prihatin dengan kondisi bapak-bapak ibu semuanya. Ya, minta tolong sekali, Pak, ini. Tolong dibantu. Ya. Kita berjuang bareng-bareng lah ya. Iya. Ya. Oke, siap. Tapi penjenengan semuanya ini kan ada pengurus serikatnya ya. Iya. Nah, kelupaan tadi. Komunikasi dengan pengurus sejauh ini bagaimana? Berjalan baik. Berjalan baik. Berjalan baik. Cuma Tapi belum ada. yang di sono pengurusnya juga tidak tahu. Ketika kita tanya masalah nanti di tanggal 17 Juni itu Pasti bisa atau cair tidak, atau juga nggak apa, tahu. ya mereka jawab belum tahu juga. Soalnya komunikasinya dia ke lawyernya di DK terputus, nggak ada komunikasi. Pengertian terputusnya itu lawyernya sana DK tidak bisa Sulit, dihubungi, sulit. Ketika tidak dihubungi, ya. bisa dihubungi, bisa dihubungi. tapi slow respon. Tidak respon, misalnya di WA tidak dibalas, Ah. di telepon juga tidak diangkat kan. Ini udah nggak bener, Nah, ini nggak bener. Sebenarnya kita akan bertanya, cair tenan opo ora? Dan Iya. kita punya tanggungan Pak ya, kita punya tanggungan. Ya, di tanggal 17 Juni itu kita paling tidak kita sudah menjadikan kita punya tanggungan. Aku tanggal 25
17 Juni ada uang. Jaganya Nah, pakai blok. jaganya ndoke itu loh. Ayamnya bertelur. Lagi-lagi cuma Bertelur dijanjiin rendah. ya. Yang ini yang jadi masalah sampai sekarang, yang pada akhirnya jenengan ya bisa dikatakan menderita. Tetap menderita. Ketika uang itu belum kembali, masih penderitaan belum berakhir. Ini ada yang menggadaikan rumahnya, Iya. sertifikat dimasukkan ke bank, ada yang jual tanahnya, terus ada yang apa lagi nih? Jual Ini sawah. temanku jual sapinya moro tua ini. Iya. Sapinya malah tua. Aduh. Iya. Nggak berani waktu ketika hari Lebaran, nggak berani Berkunjung. silaturahim. Iya. Nggak berani. Itu cerita sama dan orangnya bisa dihadirkan ke sini kalau sekiranya diperlukan. Ya. Tapi ya mau tidak mau ya kita kasih tahu, mau enggak kasih tahu biar orang lain tahu bahwa kita itu sangat menderita, sangat susah dengan adanya kejadian seperti ini. Ya memang sudah nggak bisa dibiarkan ya. Ini nggak bisa dibiarkan, harus dikawal, harus dituntaskan kasus ini seakar-akar dari di akar-akarnya. Iya, betul, Pak. Penting. Apakah melihatnya ini hanya soal utang piutang? No, belum tentu. Gitu. Ini perspektif saya sebagai seorang praktisi ya. Saya tidak melihat dari makna yang sempit. Saya tidak melihat dalam konteks itu. Kalau ini ada putusan pengadilan yang menyatakan utang piutang, bukan berarti kemudian tidak ada potensi pidananya. Jangan-jangan, sekali lagi jangan-jangan ini saya katakan jangan-jangan memang ini adalah modus penipuan yang dari awal memang sudah didesain sedemikian rupa. Betul. Iya. Bisa juga. Didesain sedemikian rupa. Jangan-jangan, sekali lagi jangan-jangan. Tadi kayak indikasinya apa? Satu tadi jual beli tokek. Sekarang tokek harganya 1.500.000. Nggak logis. Anda ikut saya ke pasar, tokek nggak laku malahan. Iya. Nggak laku. Iya, nggak laku, nggak ada yang jualan tokek. Iya aja. Ya, saya yakin itu. Ya. Makanya ini sesuatu yang harus kemudian ditindaklanjuti. Apalagi ini dijual dengan persatuannya 1.500. Iya. Ya. Terus Kemudian kemudian saya percaya malah ya deh. Tiap harinya masih makan Banyak. sampai. iya. Sampainya beli. Iya. Terus lagi konsepnya ini yang harus ditelisik. Selain itu jenengan setelah beli ada konsep lagi yang namanya Anda mendapatkan hasil ya sebesar 450 per 1 juta 470. 470 Iya. per 1.500. Ini aturan mainnya bagaimana? Tiap 4 bulan sekali dapat sekian Kita itu. panen. Panennya satu tokek jadi 1 juta, jadi 2 juta kurang 30.000 itu Pak. Ya 30.000 buat pajak itu. Ya, parameternya ada di mana ini parameternya? Iya nggak tahu Pak. Oke, itu saya dari tanya, mana. kan parameternya ada di mana ini? Oke, saya beli ini tokek, Iya. Iya. ya kan? Terus kemudian 3-4 bulan yang lalu saya akan mendapatkan keuntungan Iya. 470. Iya. Kita melihara tokeknya. Memelihara tokeknya. Iya. Iya. Kita melihara tokeknya, kasih makan, kasih vitamin, membersihkan kandang itu Pak. Dan itu mendapatkan 470. Iya. 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 Pertanyaannya itu parameternya dari mana? Kalau bicara hukum ekonomi ini kok nggak logis, nggak masuk akal. Akan dapat 470. Niku per satu tokek. Itu persatuan, Bu. Ya, kalau 10 tokek sudah berapa? Kalau 10 tokek, Dapat juta. kalau 100 tokek, kalau 1000 tokek, Banyak. mainnya kan di situ. Probabilitasnya kan di situ. Iya. Kalau orang hanya beli satuan, bayangkan kalau belinya itu adalah ratusan. Bayangkan kalau belinya itu ada ribuan. Saya yakin bukan soal masa tokeknya itu yang bikin seksi, bukan. Yang bikin seksi itu adalah janji keuntungan yang diberikan. Iya, betul Pak. Saya yakin ibu juga nggak pinter kok merawat tokek. Dan Iya. Iya. Saya yakin kalau ibu nggak punya kepandaian atau kecakapan dalam memelihara tokek. Teriming-iming. Bapak juga demikian, saya yakin itu. Ya maka sangat logis ketika ini kita katakan bahwa ini sekedar, mohon maaf ini, jangan-jangan ini hanya akal-akalan gitu. Sekarang sadar cukup gitu. Sekarang sadar Ya, Pak. masa ini edukasi ya, masyarakat Indonesia ini ya
ini sekali lagi ini bukan ibu aja, ini bukan untuk kepentingan kita. Masyarakat Indonesia itu cenderung ketika mendapatkan iming-iming keuntungan besar, Iya, akal sehatnya tumbul, hilang. hilang. Iya. Betul. Kamu ikut saya trading nih, sekian, kamu akan mendapatkan profit sekian. Oke, masuk ya. Atau arisan. Atau arisan atau apalah bentuk yang serupa. Arisan potong, Pak. Akhirnya seperti ini yang terjadi. Sekarang haruslah ini menjadi momentum untuk penjenengan semuanya itu berpikir lebih realistis. Kalau punya uang, kalau tidak cakap dalam mengelola usaha, lebih baik ditabung. Meskipun menabung itu bukan satu solusi yang cerdas menurut saya. Tapi tidak ada pilihan. Iya. Ya, ini penting. Kalau punya uang, nanti dikhawatirkan nanti uangnya sedikit demi sedikit terkurang, pada akhirnya habis. Lebih baik dibelikan sesuatu yang tidak mempunyai daya nilai menurun. Kalau ada uang yang cukup, belikan tanah, nggak apa-apa, diinvestasikan ke tanah. Kalau uangnya tidak cukup, ditabung, ya. Kalau tidak cukup, belikan barang yang sesuai daripada, bukan peruntukan, tapi sesuai daripada nilai investasinya. Contoh yang terjangkau, belikan emas. Kan emas 1 juta 2 juta kan sudah bisa kan? Iya. Ya kan? Jangan emas batangan, emas yang ya mungkin cincin atau apa, disimpan baik-baik. Saya kira ini penting, ini sebagai bentuk edukasi betapa bahwa kita jangan sampai terjebak pada orang-orang yang sengaja akan memanfaatkan penjenengan semuanya. Saya nggak habis pikir, ibu ratusan juta sampai jual sawah, sampai menggadekan rumahnya, Jual sapi. Tadi ada cerita lagi tuh, yang mana anaknya mau minta truk ya? Iya. Ya tadi minta truk terus dijualkan tanah. 300 juta. 300 juta. Yang Dimasukkan 550 dimasukkan ke DK. Yang Baru 100 5 hari. Iya. Hilang. Ini peristiwa-peristiwa dan kisah yang tragis kalau menurut saya. Dan itu anaknya yang minta truk itu stres sampai Stres. Iya. Orang mana Bu itu tuh? Itu dekatnya kantor DK itu. Kayaknya sebelah selatan. Beranggahan atau Beranggahan. Dan saya yakin masih banyak juga yang mitra-mitra yang lain yang mempunyai kisah perjalanan yang miris, cerita pilunya. Banyak, Pak. Banyak, Pak, banyak. Ya. Ini suatu keprihatinan kita bersama. Iya. Siap berjuang? Siap. Ya. Insya Allah kita kawal lah ya. Iya. Kalau perlu nanti kita audiensi, Iya. ya audiensi ke Pak Kapolres. Iya, Pak. Iya. Kalau perlu nanti kita ke Polda, kita adukan. Keluh kesah jenengan, adukan semuanya. Iya. Barangkali pihak kepolisian akan melihat dari sisi yang lain, didalami, bukan semata-mata soal perdatanya, ternyata ada unsur pidananya. Barangkali, atau mungkin dengan cara-cara kita, ya dengan cara-cara kita yang menurut jenengan bisa dijalankan, bisa dilaksanakan dalam rangka mencari keadilan. Iya, Pak. Ajak rekan-rekannya yang lainnya mungkin. Iya, banyak, Pak. Kalau monggo nanti di ini kan. Oke. Gitu ya. Iya. Dan nanti berkas-berkasnya kalau udah ready silakan nanti dikumpulkan ya. Iya, iya. Guys, jadi sedikit ulasan kami ngobrol-ngobrol sama ibu sama bapak yang merasakan ya, menjadi korban terhadap investasi yang menggunakan payung hukum koperasi, tapi di dalam proses transaksi dan sebagainya tadi sebagaimana Anda semuanya dengarkan. Saya tidak bisa menyimpulkan apa-apa, tetapi begitulah dinamika yang terjadi. Satu hal yang ingin menjadi pelajaran penting, cerdas dan bijaklah ketika kita mendapatkan satu rayuan, mendapatkan satu janji-janji manis yang pada akhirnya ya sesuatu yang tidak realistis itu yang pada akhirnya bisa merugikan kita semua. Terima kasih.